بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشارح رحمه الله: قوله إن الله إلى آخره، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، تضمنت إثبات اسمه الرزاق. Di dalam ayat ini mengandung isbat, menetapkan nama Allah, yaitu Ar-Razzaq. Wa huwa mubalaghatun minar rizqi, dan ini bentuk mubalaghah dari ar-rizq. Yani Allah yang maha pemberi rezeki, ya, rezeki yang melimpah. Sebab ar-rizq itu secara lughah maknanya adalah al-ata, pemberi. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minh, ay fa'atuhum minhu. Rezeki artinya adalah al-i'ta, memberi. Wa ma'nahu, dan maknanya alladzi yarzuqu ibadahu rizqan ba'da rizqin fi iktsarin wa sa'atin, yaitu yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, rezeki demi rezeki, ya, fi iksar, dengan memperbanyak dan luas rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma wasala minhu subhanahu min naf'in ila ibadihi fahuwa rizqun, maka setiap yang sampai dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa manfaat, yang manfaat itu sampai kepada hamba-hambanya, maka itu adalah rezeki. Apa saja, ya, apa saja yang dirasakan berupa kenikmatan, itulah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mubahan kana au ghaira mubah, ya, apakah boleh atau tidak boleh, yakni apakah halal atau haram, itu tetap dinamakan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang-barang yang haram yang didapati oleh seseorang, apakah dengan hasil curian, perampokan, ya, itu rezeki pula dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ma'na annahu qad ja'alahu lahum qutan wa ma'ashan, di mana atau secara makna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan rezeki itu, walaupun secara tidak halal, Allah jadikan bagi mereka qutan wa ma'ashan, sebagai makanan mereka dan sebagai alat mereka untuk hidup. Nah, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad. Pohon-pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang-mayang bersusun-susun, ini sebagai rezeki bagi hamba-hamba. Jadi itu semua rezeki dari Allah. Wa qala, dan Allah berfirman: wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rezeki kalian dan apa yang telah kalian dijanjikan. Nah, dan ar-rezeki terbagi menjadi dua, ada rezeki yang umum, ada pula rezeki yang khusus. Kalau rezeki yang umum, yaitu yang
berupa manfaat-manfaat yang dirasakan oleh jasmani seseorang, baik secara halal maupun secara haram. Baik yang merasakannya itu muslim ataukah kafir, secara umum. Nah, itu semua disebut dengan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapa yang mengharamkan zinatullah, perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan yang baik-baik dari rezeki. Nah, jadi ada rezeki yang baik, ada pula rezeki yang khabith, rezeki yang jelek, rezeki yang haram. Nah, ya, nah ini secara umum. Siapa saja merasakan ini. Kafirnya dia, muslimnya dia, musyriknya dia. Dan selama dia masih hidup, selama itu pula dia terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lan tamuta nafsun hatta yanqati'a rizquha aw yastawfi rizquha. Tidak akan mati seseorang itu sampai sempurna rezeki yang telah diberikan kepada dia. Nah, adapun rezeki secara khusus, ini rezeki yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang akan menjadikan dia mendekatkan diri kepada Allah berupa ilmu, amal saleh, ya, yang akan mengantarkan pada dia ke dalam surga. Ini rezeki yang khusus. Nah, ya, maka oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki yang bermanfaat dunia akhirah, rezeki yang mengantarkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada adab-adab yang Rasulullah SAW ajarkan pada kita dalam meminta rezeki. Illa anna syai'a idza kana ma'dunan fi tanawulihi fahuwa halalun hukman. Hanya saja bahwa sesuatu yang diizinkan untuk diambil, maka itu halal secara hukum. Wa illa kana haraman, dan kalau tidak diizinkan untuk diambil dan dimanfaatkan, maka itu berarti haram kalau diambil. Wa jami'u dzalika rizqun, dan seluruhnya adalah rezeki. Wa ta'riful jumlatil ismiyah wal ityan fiha bi dhamiril fasl. Ya. Dan di sini menyebutkan ma'rifah dengan jumlah ismiyah, innallah huwar razzaqu, bentuk jumlah ismiyah, dan mendatangkan dhamir fasl. Dhamirul fasl itu yang huwa, yang ada antara lafzul jalal dengan ar-razzaq. Ya, innallaha huwar razzaqu. Jadi dhamir fasl ini untuk membedakan dan memisahkan, jangan sampai disangka yang setelahnya itu sebagai na'at dari yang sebelumnya. Sebab kalau tidak ada huwa, jangan sampai dibaca innallaha ar-razzaq. Ya kan? Maka huwa dinamakan dhamir al-fasl. Nah, untuk memisah antara isim inna yang terdapat di dalam kalimat ini dengan khobarnya. Yang khobarnya datang dalam bentuk jumlah ismiyah. Li'ifadati ikhtisasihi subhanahu, karena untuk memberikan faedah kekhususan Allah Subhanahu wa taala bi'isalir rizqi ila ibadihi, untuk menyampaikan rezeki itu kepada hamba-hambanya. Wa ruwiya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadaku, inni anar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya aku adalah ar-razzaq, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, dzul quwwatil matin. Riwayat ini, kata pentahqiq kitab ini, hasan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan mengatakan hadis ini hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Tirmidzi mengatakan sahihul matan, matannya sahih, wa hadhihi qira'atun syadzah, tapi qira'ah ini qira'ah yang ganjil. Ya. Nah. Jadi qira'ah ini qira'ah syadzah. Qira'ah ganjil, yakni tidak diamalkan. Karena menyelisihi rasamnya. Berarti kan yang masyhur penyebutan innallaha huwar razzaqu. Kemudian dibaca di sini inni anar razzaqu. Beda. Nah, maka beliau menghukumi bahwa qiraahnya adalah qiraah yang ganjil, syadzah. Nah. Wa amma qauluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala dzul quwwati, dzul quwwah, yang mempunyai kekuatan, ai sahibul quwwah, Allah itu yang mempunyai kekuatan. Fa huwa bi ma'na ismihil qawi, maka ini ya sama dengan makna dari nama Allah, yaitu al-qawi. Kalau di sini disebutkan dalam bentuk sifat dzul quwwah, Allah itu mempunyai kekuatan. Nah, ya, sedangkan di sini al-qawi, ini nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini hanya disebutkan 3 dari nama Allah. Yang pertama lafzul jalalah Allah, yang kedua ar-razzaq, dan yang ketiga adalah al-matin. 3. Adapun dzul quwwah di sini dalam bentuk sifat. Allah yang punya kekuatan. Illa annahu ablaghu fil ma'na, hanya saja dzul quwwah itu lebih dalam hal maknanya, itu lebih sempurna. Fa huwa yadullu ala anna quwwatahu subhanahu la tatanaqas fayahinu aw yaftur. Maka ini menunjukkan bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berkurang, sehingga Allah menjadi hina ataukah Allah menjadi putus asa, capek begitu. Enggak. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam ini, dan Allah tidak capek, tidak tersentuh adanya perasaan ta'ab. Allah kuat dan maha kuat. Ya. Dzul quwwah. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Hanya terjadi perbedaan antara kuat dan kudrah. Ya. Al-quwwah dan al-qudrah. Sifat quwwah dan sifat qudrah bagi Allah kedua-duanya ditetapkan. Allah mempunyai sifat qudrah, Allah juga mempunyai sifat quwwah. Nah, tapi perbedaan antara keduanya, kalau qudrah itu disifatkan kepada yang mempunyai perasaan. Mempunyai perasaan, beda dengan quwwah. Kalau quwwah lebih umum, yang punya perasaan dan tidak mempunyai perasaan. Nah, kalau misalnya kita mengatakan hadzal hajar, hadza hajarun qawi. Betul? Hadza hajarun qawi. Betul? Ini batu yang qawi. Betul ya? Boleh enggak kita mengatakan hadza hajarun
qadir. Ini batu yang mampu. Tak disifatkan dengan kudrah. Nah, tapi disifatkan kudrah itu yang punya perasaan. Insan misalnya. Hadzal insan yaqdir wa huwa qawi. Berarti dengan demikian apa, ikhwan? Al-quwwah lebih umum daripada kudrah. Kullu qudratin quwwah. Wa laysa kullu quwwah qudrah. Fahimtum hadza, ikhwan? Naam. Wa ammal matin, adapun al-matin fahuwa ismun lahu minal matanah, dari isim Allah dari al-matanah. Wa qad fassarahu Ibnu Abbas bisyadid, dan telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas makna dari al-matin adalah asy-syadid, al-qawi, kuat, syadid, al-matin. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita sampai di sini, ikhwan. Kita bacakan a'tadzir بالنسبة إلى درس قطر الندى وما نؤجله إلى غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا حفظكم.